Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat Pak John Erickson Purba, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat pagi buat rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu imigrasi. Oleh sebab itu jangan sampai kelewatan. Mari simak video kami tentang imigrasi. Maksudnya yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang Jokowi masih marah-marah soal imigrasi yang masih aja menerapkan cara lama. Terancam akan mengganti Dirjen Imigrasi hingga bawahannya karena banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Apakah rekan-rekan tahu apa itu imigrasi? Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara yang lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu yang pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005. Sekitar 3% dari populasi Indonesia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya. Walaupun migrasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, konsep modern imigrasi khususnya pada abad ke-19 terkait dengan perkembangan negara bangsa dengan kriteria kewarganegaraan yang jelas, paspor, pengawasan perbatasan permanen, serta hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan dari suatu negara memberikan hak-hak khusus kepada penduduk negara tersebut, sementara para imigran dibatasi oleh hukum imigrasi. Setiap negara membuat imigran menjadi suatu isu politik. Per definisi ia adalah tanah air suatu bangsa yang ditandai oleh kesamaan etnis atau budaya. Sedangkan imigran memiliki etnis dan budaya yang sangat berbeda. Baik, terima kasih buat saudari Najwa yang telah menjelaskan apa itu pengertian dari imigrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Dia, di mana saudari Dia akan menjelaskan faktor pendorong terjadinya imigrasi. Kepada saudari Dia, dipersilakan. Faktor pendorong terjadinya imigrasi. Imigrasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya imigrasi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan terjadinya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Kondisi ekonomi yang buruk di suatu negara seringkali membuat warga negaranya melakukan imigrasi ke negara lain, yang dimana memiliki taraf ekonomi yang jauh lebih baik. Yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dalam hal ini seperti nilai-nilai, tata sosial, dan tata laku manusia di berbagai negara. Tiga, faktor stabilitas politik. Stabilitas politik suatu negara sangat berkaitan dengan taraf ekonomi di negara tersebut. Pada umumnya, negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil akan menjadi tujuan migrasi warga negara asing yang negaranya kurang aman secara politik dan ekonomi. Baiklah, selanjutnya faktor penarik terjadinya imigrasi. Yang pertama, adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaikan taraf hidup. Yang kedua, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, adanya keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Baik, terima kasih buat saudari Sekar yang telah menjelaskan faktor penarik terjadinya imigrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Dini, di mana saudari Dini akan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran imigrasi. Kepada saudari Dini, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis imigrasi. Yang pertama yaitu migrasi masuk atau in-migration, yaitu masuknya penduduk ke daerah tujuan tertentu dari luar negeri. Yang kedua yaitu migrasi keluar atau out-migration, yaitu penduduk keluar menuju daerah lain ke luar negeri. Yang ketiga yaitu migrasi neto atau net migration, yaitu istilah yang dipakai untuk menjelaskan selisih jumlah migrasi masuk dan keluar. Yang keempat yaitu migrasi bruto atau gross migration, yaitu istilah yang dipakai untuk menjelaskan jumlah migrasi masuk dan keluar.
Yang kelima yaitu migrasi total atau total migration, yaitu total keseluruhan kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Yang keenam yaitu migrasi internasional atau international migration, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Baik, terima kasih buat Saudari Dini yang telah menjelaskan jenis-jenis pelanggaran imigrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Sekar, di mana Saudari Sekar akan menjelaskan peranan imigrasi dalam kedaulatan negara dan fungsi pelayanan dalam masyarakat. Kepada Saudari Sekar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan peran imigrasi dalam kedaulatan negara. Keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, imigrasi memiliki 4 fungsi utama. Apa saja? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, fungsi pelayanan masyarakat. Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian. Pelayanan kepada WNI terdiri dari: yang pertama, pelayanan permohonan paspor, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Yang kedua, pemberian tanda bertolak atau masuk Indonesia. Selanjutnya, pelayanan bagi WNA terdiri dari: yang pertama, pemberian dokumen keimigrasian berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian. Yang kedua, perpanjangan izin tinggal meliputi visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, dan visa kunjungan usaha. Terima kasih buat Saudari Sekar yang telah menjelaskan peranan imigrasi dalam penegakan hukum dan fungsi pelayanan dalam masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Dia, di mana Saudari Dia akan menjelaskan fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan. Kepada Saudari Dia, dipersilakan. Peran imigrasi yang kedua adalah dalam fungsi penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, imigrasi menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus penegakan hukum. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara yang dapat diartikan sebagai untuk melindungi warga negara Indonesia dari kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara Indonesia. Yang selanjutnya, ada fungsi penegakan hukum terhadap WNA yang ditujukan pada beberapa permasalahan. Yang pertama, pemalsuan identitas WNA. Yang kedua, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing. Yang ketiga, fungsi dalam keamanan. Imigrasi di sini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lain, khusus dalam memberikan survei perihal penegakan hukum keimigrasian. Yang ketiga, melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara. Jadi saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bebas kunjungan yang ditetapkan melalui Perpres nomor 69 tahun 2015. Namun pada faktanya, kebijakan ini tidak sebebas judulnya. Kebijakan ini justru melahirkan sejumlah potensi-potensi permasalahan. Salah satu ancaman potensi permasalahannya adalah terorisme. Keimigrasian dalam hal ini mempunyai peran sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara yang sangat diperlukan saat ini. Pengawasan keimigrasian ini dilakukan terhadap orang asing maupun warga negara Indonesia yang sedang di dalam maupun di luar Indonesia. Terima kasih buat Saudari Najwa yang telah menjelaskan peran imigrasi terhadap ancaman terorisme. Dan pada materi kali ini saya akan menarik sebuah kesimpulan bahwa imigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain
yang disebabkan oleh beberapa faktor mengapa para imigran itu harus berpindah negara, seperti karena kondisi ekonomi negara mereka, karena sosial budaya, karena kesehatan politik, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi mengapa para imigran itu harus berpindah negara. Jadi tidak heran dong kalau mereka ingin berimigrasi di negara lain, apalagi di negara kita. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih buat Bapak John Erickson Purba dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan dan telah menyimak materi kami pada hari ini. Saya Rian Nuriando selaku moderator dan rekan-rekan sekalian kami pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi.